Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Misbahul Munir, mengajar di MTS Miftahul Ulum Radu Cangkring, Pujer Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang sejarah singkat dari hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana pada kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa adanya Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Makanya pada tahun itu dikenal dengan sebutan tahun gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 500 Silsilah 1 Masehi. Nabi Muhammad dari jalur ayah, Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah putra dari Abdul Muthalib putra dari Hashim putra dari Abdi Manaf putra dari Qusay putra dari Kilab. Nasab Nabi Muhammad itu bertemu di buyutnya yang bernama Kilab dari jalur ibu, yakni Nabi Muhammad SAW putra dari Sayyidah Aminah putra dari Wahab putra dari Abdi Manaf putra dari Zarrah putra dari Kilab. Dari Kilab inilah nasab dari Nabi Muhammad itu bertemu jalur ayah maupun jalur ibu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang sejarah singkat hidup Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan beralih pada permulaan dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan pada umur atau usia 40 tahun, yang mana beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dan ketika wahyu pertama turun, beliau resmi diangkat menjadi utusan. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pada sanak familinya, dan setelah itu baru kemudian diperintahkan kembali untuk berdakwah kepada masyarakat luas. Selanjutnya tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah, maka pada saat itu orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap diri Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta,
kedudukan serta wanita untuk membuat goyah dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Yang keempat, membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan antara sesembahan Rasulullah dengan sesembahan kaum kafir musyrik. Yang kelima, membujuk dan menghasut Abu Thalib, yang mana Abu Thalib merupakan seseorang tokoh yang ada di Mekah. Maka kaum kafir Quraisy membujuk Abu Thalib supaya menghentikan dakwah dari cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menghasut masyarakat Mekah dan juga mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Itulah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Demikian media singkat tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang misi dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.